Beliau dunianya itu hanya untuk pijakan saja, untuk pijakan akhiratnya. Jadi mereka yang tetap yang paling diutamakan adalah akhiratnya. Dari tolak ukurnya adalah ketika sholat 5 waktu. Dipastikan bahwa orang Arab, terutama bos saya ini, ketika sholat 5 waktu mereka tidak pernah sholat di rumah. Kalau tidak ada uzur yang mendesak, mereka selalu ke masjid, walaupun jarak masjidnya cukup jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Sawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam tayangan kali ini saya akan mengupas tentang kenapa rumah-rumah orang Arab itu sangat besar-besar sekali, kemudian di samping rumahnya besar, mewah, kemudian rata-rata mempunyai rumah lebih dari satu rumah. Dan sekaligus saya akan membahas tentang apakah ketika orang-orang Arab itu rumahnya besar dan banyak, tentu saja kaya, apakah mereka itu imbang antara duniawi dan ukhrawinya. Oke, langsung saja saya bahas. Oke, saat ini jam 5 sore di kota Mekah Al-Mukarramah, dan cuacanya hari ini cukup panas sekali dan sedikit agak mendung. Jadi agak mendung, dan bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah salah satu rumahnya orang Arab. Jadi rata-rata rumahnya itu bangunannya itu segi 4, kemudian di atasnya itu bukan genteng tetapi cor-coran. Rata-rata hampir semuanya begitu. Walaupun rumahnya orang Arab itu kelihatannya atasnya itu ada gentengnya, itu hanya variasi, dan sesungguhnya itu cor-coran. Oke, yang saya bahas ini kebetulan ini rumahnya bos saya sendiri. Rumahnya cukup gede sekali, rumahnya sangat besar. Ini luas tanahnya perkiraan 2.500 meter persegi, perkiraan seperti itu, dan ini cukup luas sekali. Dan di sini adalah parkiran mobil. Ini muat sekitar 10 mobil, ini muat parkiran. Yang ada di mobilnya di sini ada 3 mobil, ini semuanya mobil 3 ini yang pakai saya semuanya, karena bos saya tidak memakai mobil ini. Mereka mempunyai mobil sendiri, mobilnya mobil Eropa, mobilnya Mercedes dan BMW rata-rata, dan ini adalah mobil-mobil yang kelasnya kelas murahan lah, istilahnya seperti itu. Ini adalah mobil inventaris saya yang saya pakai, tergantung kebutuhan saya bisa memakai apa saja. Ini bebas karena kuncinya semuanya yang saya bawa. Oke, jadi rumahnya ini rumah aslinya. Saya review dulu. Ini rumah kediaman aslinya seperti ini, rumah tempat tinggalnya. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa kamar, mungkin ini lebih dari 10 kamar di dalamnya. Terus kemudian yang ini, bangunan yang ini adalah perpustakaan. Sedikit saya akan melihatnya. Ini adalah perpustakaannya orang Arab yang mereka berpendidikan agama, atau rata-rata berpendidikan agama. Orang sini ini mempunyai perpustakaan. Nah, ini adalah perpustakaan dari berbagai jenis buku. Rata-rata di sini adalah buku kitab-kitab agama, terutama kayak seperti ini. Ini jenis kitab dari madhabnya Imam Hanafi. Kemudian ini kitab-kitabnya madhab dari Imam Maliki. Kemudian ini kitab-kitab dari madhab Imam Syafi'i. Dan perpustakaan ini terdiri dari 2 lantai. Di atas sana juga ada kitab-kitabnya. Sayang sekali, gelap sekali. Oke, saya akan melihat yang lain. Ini adalah perpustakaan. Perpustakaannya ada lantai 2, tingkat 2. Oke, ini perpustakaannya lantai 2. Kemudian itu tadi rumahnya yang sebelah sini. Ini termasuk, kalau orang sini mengatakan ini gabu, atau kalau saya mengatakan ini adalah semacam kayak gudang. Di sini memang gudang.
Ini gudangnya. Oke, nanti saja sekaligus nanti saya akan mereview gudangnya itu seperti apa di dalamnya. Oke, jadi rumah orang Arab itu sangat besar-besar sekali, dan ini rumah ini lantai dua lantai dan cukup besar sekali, dan bangunannya pun cukup kokoh sekali. Dan orang Arab ini rata-rata kalau membangun rumah ada dua pintu dari luar ini dan pintu dalam. Jadi antara pintu laki-laki dan pintu perempuan itu dipisahkan. Ini khusus untuk laki-laki. Jadi kalau laki-laki masuknya dari sini, tamu masuknya dari sini, tamu laki-laki, dan di sana itu tadi pintu mobil. Nah, oke, ini adalah pintu laki-laki dan dikhususkan untuk laki-laki. Perempuan pun tidak diperbolehkan masuk melalui sini. Oke, untuk selanjutnya saya akan mereview pintu untuk perempuan. Jadi dipisahkan. Dan ini pintu dari luar. Itu pintu dari luar. Yang sini perempuan kalau mau masuk ke rumah harus melalui pintu ini. Jadi dipisahkan, tidak boleh jadi satu. Kemudian sebetulnya rumah ini rumahnya termasuk mewah. Dulu juga ada kolam renang. Ini ada kolam renangnya. Dulu tuh ketika masih ada yang nempati ini kolam renangnya itu dipakai. Nah, berhubung sekarang ini kolam renang ini kemungkinan bocor atau gimana, ketika diisi air itu sering habis. Jadi di sini tuh air mahal, kemudian ketika diisi airnya sering habis, kemudian ini mau ditutup atau tidak dipakai lagi. Oke, seperti inilah. Dan pagarnya pun orang-orang sini pagarnya cukup tinggi sekali. Ini fasilitas kolam renang ini, jadi ada kamar mandi, ada ruang ganti dan lain sebagainya. Dan sedikit saya mereview belakangnya rumahnya orang Arab. Ini orang Indonesia biasanya penasaran seperti apa sih belakangnya rumahnya orang Arab. Oke, seperti ini. Ini belakangnya. Nah, ini bisa kita lihat rumahnya cukup panjang sekali ini. Nah, ini belakangnya. Ini dari sisi belakang. Oke, dari sisi belakangnya seperti ini. Dan ini adalah dapurnya. Ini jendela dapurnya. Kemudian ini pintu dapurnya ini. Ini pintu dapur. Mungkin kalau mau membuang-buang sampah ditaruh di sini, di luar sini. Oke. Kemudian di sini ini ruang makan. Biasanya ruang makan tamu ini. Oke, sekaligus biar tidak penasaran, saya akan mereview. Jadi orang Arab ini, orang-orang kaya seperti ini, rumahnya cukup gede seperti ini. Beliau mempunyai rumah sebesar ini, tentu saja mereka harus menyiapkan kamar-kamar untuk pegawainya, untuk biasanya untuk sopirnya, untuk biasanya penjaga rumah atau tukang kebun atau harisnya harus mempunyai kamar-kamarnya. Dan saya ini mau mereview, jadi kamar-kamarnya sopir atau tukang kebunnya itu terpisah, jadi tidak menyatu dengan bosnya. Ini tentunya di sini. Ini adalah harus keluar dulu ketika mau ke kamarnya sopirnya atau tukang penjaga rumahnya atau kebunnya. Tapi ini bukan kamar saya. Saya tidak mau tinggal di sini. Saya ada kamar sendiri di lantai 2. Karena ini kosong, kamar-kamar ini tidak ada yang pakai. Karena di sini rumahnya juga kosong, nggak ada sopir, nggak ada penjaga atau tukang kebunnya, nggak ada. Jadi kalau mau ngerawat harus ngambil tenaga dari luar. Ini seperti inilah. Kamar-kamar ini tidak dipakai, apalagi kosong, makanya ini sangat gelap sekali. Ini sedang kosong. Ini gimana ini? Nggak ada lampunya ini. Oke, mungkin dari sini lampunya. Oke. Wah, sepertinya ini. Oke, ini adalah kamarnya sopir. Ini kebetulan kosong. Saya juga nggak mau menempati di sini. Kamarnya sopirnya sih nggak terlalu besar. Ini ukurannya sekitar 2 x 3 meter.
Kemudian cukuplah untuk istirahat. Ada kamar mandinya tersendiri, tapi kamar mandinya cukup gede ini. Jadi ini kamar mandinya sopirnya cukup gede. Ini kamar mandinya sopir. Ini ruang tidurnya. Oke. Ini ruang tidurnya dan ini AC-nya dalam tipe window, masih tipe lama ya. Suaranya biasanya keras kalau tipe window, makanya saya nggak mau menempati ini. Dan di sini ada 3 kamar untuk sopir dan lain sebagainya. Dan ini adalah dapur. Dapurnya ada sendiri. Ini dapurnya karena ini tidak dipakai. Ini dapur untuk sopir. Oke, langsung saja saya menuju ke kamar satunya. Ini juga nggak dipakai. Ini kamar sopir juga. Ukurannya sama. Ini 3 kali, mungkin 3 kali 2 ini. Oke, saya kira cukup untuk mereview kamarnya sopir. Oke, saya akan naik ke atas sekaligus akan membahas apakah orang-orang Arab dengan kekayaan yang melimpah, apakah mereka itu imbang antara duniawi dan ukhrawinya. Oke, saya akan bahas sambil naik ke atas. Oke, saya akan langsung naik ke lantai yang paling atas. Ya, orang Arab itu seperti apa? Seperti inilah. Oke, ini adalah lantai paling atasnya orang Arab. Itu bawahnya itu cor-coran. Dan ini kemudian setelah dicor dilapisi kayak semacam aspal karet yang anti bocor biar air tidak bocor ke bawah. Kemudian baru atasnya pasang ubin seperti ini. Oke, bisa kita lihat. Jadi orang Arab itu bisa kita lihat AC-nya saja lebih dari 20 pasang. Ini ada 20 set itu AC-nya itu. Ini mesin-mesinnya AC-nya. Di lantai paling atas itu untuk tempat AC, terus apa ini parabola. Dan ini AC sentral, yang AC yang besar untuk ruangan-ruangan yang besar pakai ini. Bisa kita lihat ini sangat luas sekali. Ini rumahnya saja luasnya seperti luas lapangan futsal. Karena luas rumah ini saya perkirakan sekitar 2.500 persegi. Oke, langsung saja saya akan mau membahas tentang apakah orang-orang Arab itu imbang antara duniawi dan ukhrawinya, akhirat dan dunianya itu, apakah dia itu imbang. Oke, saya akan membahasnya. Jadi saya ini sekaligus menjadi saksi yang saya sendiri langsung melihatnya bagaimana kehidupan orang-orang Arab yang sesungguhnya. Jadi orang Arab itu walaupun mereka kaya, hartanya berlimpah, kemudian mobilnya banyak, mobilnya lebih dari 5 yang jelas seperti itu, dan rumahnya pun lebih dari 1. Jadi bos saya ini rumahnya ini di Mekah ada 2, di Jeddah ada 2, di Riyadh ada 1, di Qasim ada 1. Jadi rumahnya lebih dari 5 rumah, dan yang di sini kebetulan kosong. Beliau dunianya itu hanya untuk pijakan saja, untuk pijakan akhiratnya. Jadi mereka yang tetap yang paling diutamakan adalah akhiratnya sebagai tanda dasarnya adalah mereka adalah ketika bisa kita ukur dari tolak ukurnya adalah ketika sholat 5 waktu. Dipastikan bahwa orang Arab, terutama bos saya ini, ketika sholat 5 waktu mereka tidak pernah sholat di rumah. Kalau tidak ada uzur yang mendesak, mereka selalu ke masjid. Walaupun jarak masjidnya cukup jauh di sana, mereka akan ke masjid setiap sholat 5 waktu. Kemudian bagaimana dengan puasanya? Tentu saja kalau puasa Ramadan, tentu saja puasa. Dan bagaimana dengan puasa sunnahnya? Jadi Masya Allah tabarakallah, puasa sunnahnya tidak pernah lowong. Biasanya mereka
puasa sunnah pada yaum bid atau pertengahan bulan, biasanya tanggal 14, 15, 16 tanggal-tanggal hijriah biasanya mereka itu akan berpuasa. Bahkan saya pernah lihat sendiri beliau itu sakit pun masih berpuasa, sholat puasa sunnahnya. Dan bagaimana mereka itu sedekahnya cukup luar biasa sekali, yaitu yang saya tahu sendiri, saya juga termasuk yang mendistribusikan. Dalam 1 tahun itu 3 kali mereka mendistribusikan sembako, ada sekitar 5 jenis, sekitar 12 jenis sembako, seperti minyak 1,5 liter, gula 10 kilo, beras 10 kilo, dan lain-lainnya. Itu ada 12 jenis. Itu biasanya 1 truk setiap 4 bulan sekali mereka bersedekah sembako, mungkin sekitar 50-an orang lah, 50-60-an orang. Kemudian bagaimana dengan ketika bulan Ramadan? Jadi biasanya kalau tidak musim pandemi corona seperti ini bos saya ini 1 bulan penuh mereka beriktikaf di Masjidil Haram di sana. Kebetulan beliau mempunyai 2 kamar hotel di Mekah Clock Tower di sana. Ya, kalau hari-hari biasa mereka sewakan, kalau Ramadan mereka tempatin sendiri yang 1 kamar itu. Mereka full 1 bulan biasanya iktikaf di sana. Kemudian setelah Idul Fitri baru pulang ke rumah sini, biasanya seperti itu. Jadi seperti itulah orang Arab. Sebagai contoh, ini salah satu yang saya tahu adalah bos saya ini sendiri. Beliau walaupun hartanya banyak, tapi tetap harta masih di bawah agamanya. Jadi yang diutamakan tetap agamanya. Beliau sangat bagus sekali, dan bukan sekedar sholat, puasa, sedekah, tetapi amar ma'ruf nahi mungkarnya juga orang sini sangat getol sekali. Jadi tidak segan untuk menasihati seseorang yang ketika orang itu salah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Contohnya seperti merokok. Jadi ketika ada orang merokok langsung ditegur, tidak diperboleh, karena hukumnya kalau di sini rokok hukumnya haram. Berbeda kalau di Indonesia ada sebagian yang hukumnya mubah. Oke, itulah tadi review rumahnya orang Arab yang sangat besar dan megah sekali. Dan ternyata orang Arab itu walaupun kaya, tapi tetap saja agama yang dinomorsatukan. Dan sekian, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan, manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.